Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Ihsan Tresna Sanubari dari SMA Negeri 1 Parungkuda. Saya Cucu Siti Nurjana dari SDN 3 Kompak. Saya Purnaningsih dari SMA Negeri 1 Kabandungan. Dan kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya Ibu, hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya Ibu. Nah, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan dulu, boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Nah, jadi nanti ketika Ibu melaksanakan coaching, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Nah, Ibu. yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti 3 kompetensi itu ya Bu yang ingin dikembangkan, itu tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Ibu. Oh, baik. Jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa Bu indikator ketercapaiannya itu? Indikator ketercapaiannya itu adalah saya ingin mendapatkan di proses coaching kali ini Bu ya. Saya ingin coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik. Baik Ibu, jadi indikator ketercapaiannya itu ketika coaching dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik, Silahkan Ibu untuk melakukan proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat aja Bu ya. Oke. Alhamdulillah Pak ya, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati tadi Pak ya, untuk hari ini kelihatannya Bapak tidak bersemangat dan secara seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa Pak ya? Nah, itulah Bu, sebetulnya saya memang ada sedikit masalah Bu ya tentang rencana pembelajaran saya di kelas. Oh, apa hari ini Bapak berkenan ada waktu untuk kita berbincang-bincang, mungkin lebih lanjut lagi mengenai keluh kesah Bapak yang tadi Bapak utarakan? Ya, jadi begini Bu, beberapa hari ini atau beberapa kebelakangan ini saya tidak nyaman, pikiran saya agak sedikit tidak bisa tenang Bu. Pikiran Bapak tidak tenang. Ya. Oke, jadi begini Pak ya. Apa yang mungkin bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Bapak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti ke depannya? Ya, saya berharap dari percakapan hari ini akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan dari keluh kesah saya ini. Baik Pak, kira-kira masih ada yang ingin Bapak sampaikan dan ingin dapatkan di Ya, pembicaraan? mudah-mudahan dari percakapan ini, dari sharing-sharing ini, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Oke Bapak,
Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan atau solusi dari permasalahan Bapak ya Pak ya. Amin. Oke, jadi permasalahannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Jadi permasalahannya itu tentang asesmen Bu ya, dari supervisi yang sudah saya lakukan dengan pengawas sekolah gitu. Oke, jadi selama ini Bapak menerapkan asesmen di kelas Bapak seperti itu. Bagaimana? Ya, kalau menurut saya sebetulnya masalahnya ini tidak terlalu serius ya Bu ya, sebetulnya. Lantas apakah yang sudah Bapak terapkan di kelas selama ini belum berbuah hasil yang baik? Ya itu dia Bu, Bapak pengawas mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, bagaimana hasil penilaian siswa selama ini terhadap Bapak? Jadi seperti beliau keberatan mungkin ya waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Tidak memakai buku Ya. teks. Oh, oke. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sendiri terhadap respon dari Bapak pengawas? Ya, sejujurnya saya sudah menyampaikan kepada beliau ya bahwa selama ini ketika saya mengajar itu saya itu menggunakan beberapa sumber ya, dimulai dari buku referensi, dari perpustakaan dan yang lain sebagainya. Bagi saya yang paling penting itu adalah mengacu pada kurikulumnya atau dari CP-nya. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya seperti itu, Iya. Pak ya. Baik. Kalau begitu izinkan saya bertanya dahulu kepada Ya, Bapak. boleh. Jadi selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Bapak? Ya, seperti tadi yang saya ceritakan, Bu ya. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan pembelajaran yang menyenangkan juga sebetulnya. Oke, tapi mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid-murid sebetulnya. Murid juga termotivasi dan sejauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum sebetulnya gitu. Oke, betul juga Pak. Ya, sebenarnya yang sudah Bapak lakukan itu cukup bagus. Namun saya bertanya soal output. Menurut Bapak bagaimana hasil dari output yang sudah Bapak lakukan menggunakan media-media yang tadi Bapak sebutkan itu? Dengan profil pelajar Pancasila dan siswa seperti itu. Dan gaya belajar juga yang berbeda-beda. Selama ini menurut saya sebetulnya dalam pembelajaran juga sebetulnya memang siswa itu ada beberapa yang memang belajarnya ada yang masih kurang maksimal ataupun yang sudah maksimal sebetulnya. Nah, itulah Pak pentingnya salah satu kita menggunakan buku teks. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan buku teks dan menggunakan juga media yang Bapak gunakan. Iya ya, ada benarnya juga ya Bu ya. Iya, seperti itu. Oke, jadi setelah Bapak bercerita banyak nih, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang saya merasa sudah nyaman, akan tetapi mungkin ada sedikit yang masih mengganjal Bu ya. Suatu hal yang merasa saya itu masih resah sehingga masih kepikiran terus, bahkan sebetulnya di rumah juga masih kepikiran gitu ya masalah ini, sehingga akibatnya mungkin ya pekerjaan lain jadi tidak dikerjakan dan agak terbengkalai juga sebetulnya. Oke, repot juga Pak ya kalau sampai terbawa ke rumah. Iya. Oke, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa sedikit resah selama ini? Ya, yang membuat saya resah sebetulnya adalah atau yang tidak nyaman itu adalah ketika Bapak pengawas sudah menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Yang saya takutkan nantinya adalah menjadi masalah yang agak besar lagi di kemudian hari sebetulnya. Iya Pak, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bapak Ihsan merasa tidak nyaman adalah yang tadi itu saat supervisi Pak ya? Ya, betul. Karena Pak Ihsan tidak menggunakan buku teks untuk sumber belajar. Kemudian ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada Bapak kepala sekolah. Iya, betul Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur nggak ya oleh kepala sekolah gitu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Pak ya,
Pak Ihsan bisa merefleksi diri dulu, Ya. kemudian mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Iya. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak untuk Ya, mengajar. mudah-mudahan Bu ya, setelah nanti saya ketemu dengan kepala sekolah, ini tidak menjadi masalah lagi di kemudian hari ya. Amin Pak, mudah-mudahan Pak ya. Oke Pak, selanjutnya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, lalu apa rencana Bapak ke depannya? Ya Bu, saya berniat untuk menemui beliau atau pengawas untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga akan memberikan sebuah solusi gitu. Oke, sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Bagus sekali. Lalu nanti kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Ya, saya juga berencana untuk tadi ya menemui Pak pengawas, dan saya juga akan mungkin meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran, mungkin kedepannya juga saya akan menggunakan buku teks. Di samping itu juga saya juga akan meminta saran kepada Pak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses pembelajaran atau proses belajar yang baik gitu. Oke, sekarang mengenai pembelajaran, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak nanti selanjutnya? Ya, Bu, setelah ini mungkin juga ya, saya akan memakai buku teks sebagai sumber belajar saya mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga tetap saya akan terapkan, karena siswa juga sebetulnya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid gitu. Oke, subhanallah Bapak, tabarakallah. Sungguh langkah penyelesaian yang Bapak Ihsan akan terapkan sangat bagus dan saya setuju dengan ide Bapak. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi ini sudah berurusan dengan kepala sekolah atau atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan masalah ini makin melebar gitu Bu. Oke, iya alhamdulillah Bapak, saya juga turut senang dan saya bersyukur kepada Allah akhirnya Bapak bisa merasa lega dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak tadi ungkapkan tadi. Kemudian untuk komitmennya ini Pak, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana yang tadi Bapak sebutkan itu? Adakah batasan atau deadline waktunya? Ya, Deadline? paling mengenai hal ini pasti akan secepatnya saya eksekusi ya, tatap muka ke depan dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang telah digunakan oleh tadi Pak pengawas, termasuk tadi ya tentang buku teks gitu. Oke ya Pak. Oke Bapak, terima kasih. Oke. Selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Ihsan butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tadi? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya ya. Akan saya berusaha berkomunikasi dengan teman guru saya yang lain, guru-guru serumpun mungkin ya, semata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan. Gitu, Pak. Oke, itu juga ide yang sangat bagus Pak. Semoga semuanya yang tadi direncanakan segera dilaksanakan dan terselesaikan. Dan Bapak juga bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, bahagia ya Pak ya. Amin, amin ya Allah. Coba amin. Dan terima kasih ya Bu ya atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun tadi masukannya ya, sehingga sekarang saya pun merasa enakan dan lega juga ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita semua ya Bu ya. Amin Pak, insya Allah amin. Sama-sama Pak ya. Jadi Pak, Bu, maaf. Nggak apa-apa Pak. Jadi mohon maaf ya Bu ya, kebetulan saya juga udah ada janji ya dengan para murid karena sekarang juga pembelajaran saya selanjutnya saya cukupkan mungkin Bu ya. Iya boleh Bapak, silahkan jika ini ada kepentingan. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih kembali. Baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apa sudah berjalan dengan lancar?
Alhamdulillah lancar Ibu. Nah, baik, setelah melakukan observasi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan. Nah, apa saja yang sudah didapat selama coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta ya Bu ya, seperti menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dari coach dan menanyakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut sehingga beliau coach tersebut menemukan solusi dari permasalahan. Baik, berarti Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta sesuai dengan yang tadi saya amati juga Bu. Sudah sesuai dengan alur Tirta, dimulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, lalu menemukan rencana aksi serta rasa tanggung jawab untuk coach tersebut. Iya Ibu, terima kasih untuk pengamatan dari Ibu dan masukan-masukan dari Ibu. Baik, apakah ada yang mau dibicarakan lagi? Sepertinya sudah Ibu, mengingat waktu sudah sore dan sudah waktunya untuk pulang Ibu. Baik, jika tidak ada yang ingin didiskusikan, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah melakukan coaching ya Bu ya. Terima kasih Ibu, sama-sama sudah mendampingi saya melakukan coaching. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.